Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Batang pohon beringin tua di Banjar Patpadan Desa Petak Gajah Gianyar patah dan jatuh menimpa tembok pembatas pura. Petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali siap mendeportasi warga Filipina pemilik laboratorium narkotika. Wisata Gua Rajo Waterfall Bangli, perpaduan wisata alam, sejarah, dan spiritual. Untuk kedua kalinya, clandestine laboratory atau laboratorium gelap narkoba yang dimiliki warga asing ditemukan di Bali. Kali ini seorang warga Filipina berinisial Das ditangkap jajaran BNN RI karena mengoperasikan clandestine laboratory di sebuah villa di Banjar Kelikikawan, Payangan, Gianyar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kakanwil Kumham Bali menyatakan, selama ini pengawasan warga asing telah dilakukan bersinergi dengan beberapa instansi untuk mencegah pelanggaran hukum oleh warga asing. Dalam kasus ini, jajaran Kanwil Kumham Bali siap mendeportasi pelaku. Sebagai kami dari imigrasi, untuk perilaku yang dilakukan oleh WNA di dalam melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini, patut untuk nanti dikenakan tindakan keimigrasian. Terus-menerus kita melakukan peningkatan pengawasan, dan ini juga tergabung dalam tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing kan tidak hanya imigrasi, jadi di situ ada BNN, ada kejaksaan, ada kepolisian. Nah, berkaitan dengan itu tentunya masing-masing daripada fungsinya bisa melaksanakan fungsi di dalam melakukan proses lebih lanjut untuk pengawasan di dalam pelanggaran yang disesuaikan dengan peraturannya. Data Dirjen Imigrasi menyebutkan, semester awal 2024 telah mendeportasi sebanyak 1.503 warga asing. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari pelanggaran keimigrasian hingga pelanggaran hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Harga cabai di pasar tradisional di Denpasar hingga saat ini masih tinggi dan belum stabil. Meski sempat turun, namun pedagang mengeluh harga cabai masih di atas harga normal. Menurut pedagang bumbu dapur di Pasar Kumbasari Denpasar, sebelumnya harga cabai sempat menyentuh Rp90 hingga Rp95.000 per kilogram, lalu turun ke kisaran Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram. Namun harga tersebut menurut pedagang masih tinggi. Idealnya harga cabai menurut mereka di kisaran Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai menurut pedagang disebabkan pasokan cabai dari Pulau Jawa mulai berkurang. Stabil, harga cabai menurun. Berapa itu per kilonya? Yang sekarang bisa jual 70 aja ada. Harga cabai sekarang 65, 70. Tidak tentu harga cabai, besok kalau agak kosong melunyak lagi 90. Kalau ini bisa besok sekot itu. Artinya kalau kemarin itu melonjak sampai berapa? Iya, sampai 95 per kilonya. Iya. Itu akibatnya apa, Bu? Dikarenakan apa? Kalau terlambat datangnya gitu udah agak kosong lambung tadi. Cabai yang biasa 75 nih Pak. Turun sih biasanya 90. Oh, sekarang udah turun nih? Iya. Kalau hari-hari biasa biasanya berapa? Hari-hari biasa biasanya 40, 45 Pak. Oh, tapi sekarang sampai 75. Ya, 75. Kemarin puncaknya berapa, Bu? 90. 90. Ya. Itu alasannya naik itu apa, Bu, cabai itu? Katanya di Jawa stoknya sedikit karena panen gagal katanya. Ya, biasanya kita ada 80, 90. Sekarang udah turun dah 75. Itu gimana, Pak? Anak mengeluh? Ya, kalau buat ya cukup lah. Hah? Masih ada aja dah. Masih ada. Ya. Oh, biarpun harga berapa dibeli. Iya, daripada nggak ada gimana.
Pedagang maupun warga berharap pemerintah mengendalikan harga cabai tidak melonjak agar daya beli warga tidak menurun. Dengan harga cabai yang cenderung naik, pedagang juga khawatir karena harus menanggung kerugian akibat berkurangnya masyarakat membeli cabai. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pilkada serentak beberapa bulan lagi, namun masih banyak warga Kabupaten Bangli belum melakukan perekaman EKTP atau KTP elektronik. Hal ini bisa menjadi masalah karena banyak pemilih belum terdaftar. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diksdukcapil Kabupaten Bangli terus menggencarkan perekaman KTP elektronik dengan terjun langsung ke desa kelurahan yang ada di 4 kecamatan. Data Diksdukcapil Kabupaten menyebutkan, sekitar 4.000 penduduk Bangli yang wajib ber-KTP, namun belum melakukan perekaman. Namun setelah gencar menjemput bola, jumlahnya kini berkurang menjadi 3.400 orang dan sebagian besar pemilih pemula. Diksdukcapil Bangli optimis, perekaman EKTP akan tuntas karena masih banyak waktu tersisa. Dalam rangka nanti menyukseskan pilkada di bulan November, kita sudah mengintensifkan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa. Ya, masih sisa sekitar 3.534 saat ini. Kita optimis nanti di 27 November 2024 kita bisa menyelesaikan wajib KTP pemula kita yang ada di DP4 tersebut. Harus diakui proses perekaman tidak selalu mulus. Selain keterbatasan sarpras, Diksdukcapil menghadapi kendala karena sebagian masyarakat enggan melakukan perekaman. Untuk itu, Diksdukcapil Bangli akan bekerja sama dengan perangkat desa untuk giat menyosialisasikan perekaman EKTP. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.